Innal hamdalillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udhu billahi minasy syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa thumma qala adan kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluukum bis-sharri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa thumma qala adan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Istri, anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah, Ibu Lurah Kelurahan Sumberjaya beserta seluruh ketua-ketua RW dan ketua-ketua RT yang kita hormati, Ibu Ketua RT 13 penguasa wilayah Kampung Bahari yang kita hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Bapak Ibu takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 sebab kita sampai di sini. Yang pertama, kita tahu berita ini. Yang kedua, ada niat memang untuk datang ke sini. Dan yang ketiga, Allah kasih hidayah dan taufik sehingga kita bisa hadir. Barangkali banyak yang dapat berita tapi tidak ada niatnya nak datang. Barangkali ada niatnya tu, begitu nak berangkat vertigo kambuh. Vertigo baru sehat, kaki neter, asam urat lah kena pun. Nah, kita hadir di sini nih, alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani. Itu. Nah, sehat jasmani kita bisa sampai ke sini. Nah, sehat rohani ini agak berat urusannya, sebab bisa jadi badan kita di sini nampak sehat, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Itu urusan rohani itu. InsyaAllah pikiran kita tetap di sini. Saya juga bertanya dengan Imam Baitul Ma'mur, ngapo ada anak-anak yang berkalung-kalung pakai tanda pengenal. Nah, baru tahu tadi ada anak kuliah kerja nyata KKN dari Universitas Bengkulu. Ya, kita tidak pakai, aku tidak dapat kalungan kan. Nah, rupanya peserta KKN. Ya, makasih juga hadir malam ini. Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita tidak berserah diri kepada Allah. Sebab sering saya sampaikan, kalau hidup kita nih, semut di lubang batu itu hidup, kero di hutan itu hidup. Kalau kerja, burung tempua itu rapi dari kita kerjanya. Burung tempua itu selembar-selembar dia bawa lalang tuh, dililit sehingga jadi sarang yang indah. Tapi Allah takdirkan kita jadi manusia, bukan sekedar hidup, bukan sekedar bekerja. Lebih dari itu, tugas pokok kita adalah wa ma khalaqtul jinnal wal ins illa liya'buduni.
Tugas kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira takziah ini bukan pengabdian. Ini ibadah. Namanya ibadah ghairu mahdoh. Yang bukan ibadah mahdoh. Aku yang mahdoh tidak ngerti, Pak Ustaz. Yang ghairu mahdoh tidak ngerti. Yang mahdoh tu ibadah wajib. Solat, puasa, zakat, haji. Ghairu mahdoh, selain daripada itu, ibadah galonya. Ada ibadah khas, ada ibadah am. Apa bedanya Pak Ustaz? Sama baik, istilahnya baik. Khas tu khusus. Solat tu ada caranya, ada waktunya, ada tempatnya. Puasa tu ada caranya, ada waktunya. Ayah aku letak nian puasa siang lah, aku ganti malam baiklah yang aku dah baca. Orang mulai berbuka, dialah mulai start sahur dia tu. Orang bersahur, dia berbuka. Itu tu. Tidak baca. Itu tu. Aku nak jualan Ramadan. Jadi malam-malam habis jam 9 balik. Dari mana, cik? Dari tarawih. Lah ini kan masih Sa'ban ya lah. Aku Ramadan nak jualan. Tidak baca. Gitu. Lah diatur caranya tu. Itu kan. Nah, di luar daripada khos namanya am, ibadah umum. Itu. Salah satu ibadah umum itu datang bertakziah, itu. Datang nyelawat, itu. Hanya saja mungkin bedanya di amplop. Apa amplop? Kalau kita pesta, amplopnya bertulis UJH. Isinya malu kita ngasih 10 ribu, paling tidak 50. Kalau takziah nyelawat, tidak pakai amplop. Kalaupun amplop tidak bertulis karena isinya 5.000. Bapak Ibu yang saya hormati, salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam ketiga. Artinya 2 malam sebelum ini ceramah juga kan? Karena ini malam kedua. Karena ini malam ketiga, anggap kesimpulan malam ini. Saya tidak akan lama, insyaAllah 12:30 acara kita selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini malam nisfu Sa'ban. Nisfu itu pertengahan, Sa'ban itu bulan Sa'ban, pertengahan Sa'ban, artinya puasa 15 hari lagi. Apa amalan kita Pak Ustaz? Tidak ada amalan-amalan khusus, cuma kita terbiasa habis maghrib sampai isya baca Yasin 3 kali. Sudah tu doa. Malam kelak solat malam. Solat malam itu tidak mesti tahajud. Balik dari sini kelak solat hajat, solat taubat, solat malam lah namanya tu, karena dikerjakan malam. Solat witir, tak ada orang witir siang. Solat malam juga namanya. Apa judulnya Pak Ustaz bulan puasa pakai witirnya? Judulnya witir, witir. Masih juga tanya judulnya itu. Witir itu tidak mesti bulan Ramadan, tiap malam kita witir. Aku tahajud Pak Ustaz, alhamdulillah tahajud lah. Berapa rakaat Pak Ustaz? Minimal 2 itu. Maksimal 8 rakaat. Itu ibadah. Tidak hanya malam ini, tapi tiap malam. Nah, kalau malam ini memang ada orang mengkhususkan, tapi Rasulullah tidak pernah mengkhususkan itu. Kalau kita malam ini mengadakan peringatan bagi kita 15 Sa'ban, tandanya 15 hari lagi kita puasa. Tapi bahasan kita bukan itu. Bahasan kita masalah musibah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ni Allah berkenan hidup di 7 alam. Itu. Alam pertama namanya alam ruh. Seluruh ruh makhluk itu sudah diciptakan. Kata Kiai Nur Muhammad Iskandar, almarhum pemilik Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta, seluruh ruh itu
sudah diciptakan oleh Allah, dia taruh di sebuah tempat namanya batu. Nama batu itu Hajar Aswad. Itu. Ketika dulu bersumpah dengan Allah, ruh ini ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ni Tuhan kalian? Seluruh ruh jawab, bala sahidna, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Tidak ada yang namanya beda-beda agama, seluruhnya begitu. Berapa lama di alam ruh kita tidak tahu. Itu. Untuk masuk ke alam kedua ada syaratnya. Mak bak kita nikah dulu. Nikah mak dengan bak, nah kita dititip alam kedua, namanya alam kandungan. Alam kandungan ini normalnya 9 bulan 10 hari. Ngapa dia omong normal? Karena ada orang yang hamil 10 bulan. Orang dulu menamakannya hamil kerbau. Karena ilmu orang dulu tu tidak ada atau kurang ilmunya, untuk supaya cepat lahir ngelilingi kandang kerbau. Ilmu orang dulu itu. Ilmu orang dulu ini kadang-kadang tidak berdasar. Kalau sulit dapat anak tino, pelihara anak orang anak tino. Mudah-mudahan dapat anak tino. Tidak ada dasarnya tu. Kalau susah dapat anak, pelihara anak orang gitu. Supaya dapat anak satu itulah. Kalau nak nambah, pelihara anak orang, pemancing katanya. Berarti kalau kita nak bini lagi, pelihara bini orang. Jadi ini kan tidak ada dasarnya. Jadi maka ilmu model itu ilmu orang dulu itu tuh. Nah, normalnya 9 bulan 10 hari. Ada yang di bawah 9 bulan namanya prematur, lahir 7 bulan. Lahir dia, umur 8 bulan, lahir dia. Ada. Itu. Ada lagi di bawah itu namanya, kalau 7 bulan prematur, kalau di bawah 7 bulan ada lagi baru 3 bulan nikah, no lah beranak. Ini namanya instan, cepat dia. Keberuntungan kita kan beda-beda. Nah, dalam alam kandungan ini ada kontrak kita nih. Umur 4 bulan dalam kandungan, umur 40 hari pertama air, nambah 40 hari lagi jadi darah kita tuh, nambah 40 hari lagi jadi daging. Nah, 3 kali 40 itu sama dengan 4 bulan. Summa yursalu malaku fayanfu firruh wa yu'maru bi arba'in kalimat. Allah turunkan malaikat, kepada malaikat disuruh meniupkan ruh dan disuruh mencatat 4 kalimat. Rizkihi, ajalihi, amalihi, saqiyun aw sa'idun. Bahasa dusunnya jodoh maut balak rezeki. Nah itu. Ini dalam alam kandungan. Kelak kita bahas yang jodoh maut balak rezeki ini. Nah ini di alam kandungan 9 bulan 10 hari. Kalau sudah lahir, cak orang mati, idak pacak masuk lagi. Idak di USG perut besar, pas lahir 2 kembar. Ai bidan masukkan lagi 1. Itu tidak bisa. Sama dengan orang mati, nak hidup lagi tidak pacak. Itulah kelahir. Nah ini lahir. Dan idak paca kita minta, ya Allah aku nak anak lanang. Kalau Allah kasih tino, terima tino. Itu ai terserahlah Allah, nak tino nak lanang. Itu tidak ada ketetapan. Itulah kalau jadi bencong tuh. Nak tegas-tegas. Ayo. Balik kepada hukum kita tadi, macam mana status anak lanang mirip bapak, anak tino mirip bapak? Betul tak? Kalau orang ada di daerah tertentu nak dijual tuh, anak saya lanang mirip dengan saya. Ketika saya bawa balik, orang lah dijual anak kamu. Iya, ngapa belum jual anak? Syaratnya, kata orang. Oh syaratnya. Nyo ngapo? Kamu tuh mirip. Itu tidak ada. Jadi kalau anak lanang mirip ke bapak, itu genetika bapaknya kuat. Anak lanang mirip tino, mirip ibunya, genetika ibunya kuat. Anak tino mirip lanang, mirip bapaknya, genetika bapaknya kuat. Anak tino mirip ibu, genetika ibunya kuat. Tidak ada masalah.
Yang masalah ini mirip tetangga, nggak ada apa. Kalau mirip bapak, mirip emaknya, biarlah. Normal itu tuh. Nih. Tuh. Lahir 9 bulan 10 hari. Itulah kita sekarang. Alam yang ketiga. Alam yang ketiga ni menemui 4 janji tadi. Sayangnya Allah tidak kasih tahu siapa jodoh kita, berapa rezeki, di mana dapat bala dan kapan mati. Kalau kita tahu kapan kita mati, kita stres. Itu. Seminggu lagi bakal mati, nah mulai. Ngapa tak? Seminggu lagi. Mati kata kita lah turun SK turun kata. 2 jam lagi bawa cangkul ke mana? Nggak ada kubur kata. Namanya aku 2 jam lagi. Stres gitu. Allah tidak kasih tahu itu hadiah bagi kita. Nah cuman kita pura-pura tidak tahu. Mulai dari masalah jodoh. Siapa tidak hendak berjodoh dengan landang ganteng bagi yang tino, berjodoh dengan tino cantik bagi yang lanang? Hendak. Tapi Allah pertemukan kadang-kadang lanangnya hitam manis, kumis tipis, body atletis, bininya kecil kering. Kita kecek papa pembantunya, oh itu bini saya. Kata lanang ini mejam ini bini. Begitu juga bini cantik, nyan putih lo ombot itu tuh. Lanang hitam kelek. Kata ke bu sopirnya itu tinggal, itu suami saya. Oh ya, keberezeki lanang ini kata. Di mata kita selalu tidak pas, di mata Allah pas itu tuh. Di mata kita yang tidak pas, itulah jodoh. Ada orang yang 30 tahun umurnya, 35 tahun umurnya, gaji besar, rumah ada, mobil ada, belum nikah-nikah. Kata kita sakit apa? Sehat. Ya ngapa belum betul nak? Tidak ada yang galak cacam kata kita. Jangan pula milih-milih kata. Tidak ada milih-milih, metenya ngajak putus, dilamarnya nolak. Ya Allah kata gitu. Tapi ada yang hitam kelek 4 kali nikah. Itulah jodoh. Bukan kuasa kita, kuasa Allah. Gitu. Ini kuasa Allah. Jodoh. Yang kedua rezeki. Kalau bukan rezeki bapak ibu, bukan rezeki kita, di dalam mulut pacak lepas. Jangankan masih dipegang, masih jauh, di dalam mulut masih lepas. Lewat suami Bu Lurah, saya tanya, kemana dek? Karena adik saya kan ada. Nengok orang main bola kaki kak, megang apa tu? Rambutan kan. Woi bagi, woi. Dia lempar aku tangkap, aku buka masukkan. Ngecek kalau nyamuk di muka jatuh. Lah kata kita. Masih ada habis sebuah tu lah. Di mulut pacak lepas rezeki. Kalau bukan rezeki. Maka itu jangan pernah iri mengiri urusan rezeki. Sama galak makan Perancisan itu kan. Orang naruh gulai sup, orang Rejang tidak boleh ngomong gulai sup. Gulai sup. Di sebelah situ kita antrian karena harum baunya enaknya, tidak kita ngambil gulai lain. Ancaman kita gulai sup tu lah. Pas sampai gulai sup itu kita ngaduk, ditengok bihun baik lagi. Kata-kata tujuan ngaduk ini dua, supaya nyari daging sama panitia nengok. Tujuan kita tuh kita sibuk ngaduk mulai ini kan orang dari belakang cuil cepat dikit kata kan. Banyak antrian nih, yang gulai lain tidak diambil tadi, yang gulai ini tinggal bihun baik. La ilaha illallah kita. Baru kita tunggitkan ke piring kita melangkah, panitia datang nambahkan gulai sup tadi. Kata ngapa tidak tadi? Itulah kalau bukan rezeki. Jadi jangan pernah kita menyesali keadaan tambah sesak. Sebab kadang-kadang yang bikin susah kita ni bukan kita, bukan masalah kita, masalah orang. Kita galak susah karena nengok orang. 3 hari kita tengok orang ngirim ke tempat dia COD itu.
kata kita alang perlu kena mana lah, biarlah. Pesankan pula. Itu. Orang posting gulai ikan. Alhamdulillah guys, gulai ikan pelus katanya. Kita lah berengang orang gulai daging, ada orang postingkan pula. Jangan galak pusing dengan urusan orang lain itu. Itu rezeki. Rezeki kita susah datang tu karena itulah. Galak nyempit hati sehingga dunia ini sempit. Yang ketiga, bala. Siapa nak bala? Kalau kita tahu jalan itu baliklah bala, kita balik jalan belakang. Itu, hutan biarlah. Yang penting tidak dapat bala. Lebih parah lagi, banyak ular kobra. Kita jalan ini. Itu, jalan air apa namanya itu? Air periukan itu. Jauh, maksudnya biarlah yang penting tidak bala. Situ lagi ada yang ngadang, kita jalan ini. Pak Ustaz, jangan, kami tadilah kena temalam kita di sini. Amal kita tahu bakal dapat bala. Jangankan bala musibah, bala 6 kita idanda. Masuk sego terjepit 50. Ini bala. Tak ada orang lah. Ya maka hidup ini bukan untuk disesali tapi dijalani. Dan yang keempat, kematian. Mati itu tidak berdasarkan umur. Lebih tua dari almarhum ni banyak. Ngapa meninggal sakit? Banyak ego yang mati tidak pakai sakit. Ada orang yang meninggal karena kecelakaan, tidak kecelakaan karena orang meninggal. Ada orang yang mimpi gara-gara jantungan, berjantung galau kita tidak, jantungan galau kita. Itu. Ngapa mati? Karena ajalnya sampai. Ada yang di rumah sakit itu tinggal bunyi monitor baik lagi. Ini dipasang oksigen, di jari-jari alat rekam jantung di sini ini penuh. Maaf, di selangkangan dipasang kateter. Tidak tahu. Tintin, tintin, tandanya masih hidup. Kalau nyala mati, itulah mati itu. Orang balik dari mana? Dari rumah sakit itu. Sempat besuk itu. Itulah besuk dia. Macam mana? Tipis harapan. Nah. Besok ada orang dari mana? Rumah sakit. Besok itu. Iya, aku belum lah. Macam mana? Lah diasinkan. Diasinkan. Lusa ada orang balik. Dari mana? Rumah sakit. Macam mana? Anak-anaknya lah bermanat. Tadi nangis, ikhlas-ikhlas. Nih 3 bulan balik. Sehat, berjalan di depan kita. Lah, kita wak sehat. Wah, kita, alhamdulillah. Sehat. Ya Allah. Tidak nyangko dakwah kini gemuk dari yang kemarin. Alhamdulillah. Kata. Jangan-jangan tak bertunak lagi. Wak ni kata, kalau masih ada jodoh langsung. Hendaknya bertunak lagi. Jadi mikir, apa masalahnya? Ajalnya belum sampai. Jadi kalau sudah sampai dah segoi kau. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai dak baca dia akan. Nah, yang kita sekarang ini belum sampai ajal ni. Sebelum sampai itulah kita nak berkaji. Sebab mati itu caranya 2. Husnul khotimah, su'ul khotimah. Yang baik jalannya, yang buruk. Kalau yang baik Allah cabut baik-baik. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam kondisi baik, malaikat sebelum nyabut nyawa kita tu assalamualaikum. Tidak ngecek mati. Ayo masuk ke surga sesuai dengan amal perbuatan kamu. Itu orang mati yang baik. Yang mati buruk, yadribu wujuhahum wa adbarahum. Muka kita ditempeleng, belakang kita ditendang. Itu ayat galau tu. An-Nahl sama An-Anfal. Yang buruk tu An-Anfal 50, yang elok tu An-Nahl 23. Itu tentang kematian. Malaikat tu, maaf, samalah dengan kita. Kalau bertamu ke rumah orang baik-baik, kita bertamu juga dengan niat baik. Dari luar situ nah mulut kita lapul senyum.
Assalamualaikum. Kata, waalaikumsalam. Ya Allah, sini katanya. Ngapa? Yang datang baik-baik, yang ditemui orang baik-baik itu. Coba tengok polisi nyergap rumah pemilik narkoba atau begal. Tidak mungkin polisi ngomong, Assalamualaikum, rumah ini lah dikepung, nyerahlah weh. Tak ada. Itu gitu tuh. Kami hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tak ada. Itu. Ini. Jadi itu pilihan kita. Macam mana kita nak mati yang baik atau buruk, berbalik pada kita. Mohon maaf, ini ceritanya wallahu a'lam bishawab. Ada orang segun yang mutus nyawa. Ya Allah, bininya tidak perlu paham. Mengap-mengap macam itu. Dia panggil Pak Imam. Ngapo lakiku Pak Imam? Cuma mengap-mengap macam itu. Lah, kata lakinya, macam mana sakit? Ya malah seminggu ini sakit. Ditengok Pak Imam, lihat sakarat maut ini nih. Lah, sudah kau talkinkan. Apa talkin tu kata bininya? Baca la ilaha illallah. Langsung numus bini tu. La ilaha illallah, la ilaha. Itu tahlil kata Pak Imam. Pelan-pelan. Bisikannya lagi. La ilaha illallah. Minggir kau. La ilaha illallah kata. Ya sama baik. Ini namanya talqin. Diam kau nih kata orang ya, diam ya. Tidak putus-putus. Ada kau nyimpan buku Yasin? Ada tak? Di Yasin kat tidak juga. Astagfirullahaladzim. Ada nyimpan ilmu hitam tak laki kamu? Tidak tahu Pak Imam. Ada belajar ilmu hitam? Tidak tahu Pak Imam. Siapa kawan laki kau ni? Ada. Bisa kau telefon tak? Telefon 10 menit sampai. Ditengok. Berapa lama kamu kawan? Dari SD Pak Imam. Seberapa akrab? Iya, segelas itu 2 bibir kami minum kopi. Rokok sebatang sehisapan. Lalu mana? Diyasinkan belum? Diyakinkan sudah. Ada tak kamu belajar ilmu hitam berdua? Tidak Pak Imam. Ada tak nyimpan jimat lah ni? Tidak Pak Imam. Tahu kau dah apa perbuatannya sehari, kerja sehari-hari? Kalau nyo pacak mutus nyawa dari situ, tahu Pak Imam. Dia ambilnya HP, tak tampaknya mati. Astagfirullahaladzim kata Imam. Apa yang ketampakan? Nyo nak cip Pak. Nak cip. Itulah gawe tiap petang nyelon. Ya, salah. Nah, maka bisa jadi kematian kita gelap melitu susah mutus nyawa sebelum dapat chip. Putus nyawa. Ngapa? Biasanya win super kan ini. Awal sekarang astagfirullahaladzim. Nah, maka hati-hati kita. Nah, almarhum ini sudah meninggal itu. Nah, kemeninggalan seseorang itu pindah alam namanya. Itu. Kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati Allah ciptakan ini, Allah beri kepada kita untuk nengok siapa yang di antara kita terbaik amalnya. Kalau di dunia ini mana ada beda orang rajin puasa dengan sedang puasa, orang solat yang tidak solat. Lain hal kalau siapa yang solat mutih. Nah, orang yang makin hitam kita kecemarlah sembahyang. Nanti kok kau makin kumbang tidak? Itu. Nah, misalnya tidak sembahyang ngitam sampai ke jadi arang gitu misalnya kan. Lupa kita. Ini tidak ada bedanya gitu. Di mana itu terlihat? Di kubur. Nah, maka kubur ini ada 2 tempatnya. Raudatim min riyadil jinan, hufratam min hufarin niron. Taman surga, jurang neraka. Adonian azab kubur Pak Ustaz, kata Rasul ada. Ngapa? Doa orang sesudah tahiyat tu, innaka hamidum majid. Kalau dihafal doanya, idaknya langsung assalamualaikum tu. Ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabi qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
Dia ada doanya. Ya Allah, aku berlindung dari jahanam. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Berarti ada azab kubur. Nah, dalam kubur ini kuncinya semasa kita hidup inilah. Sebab pertanyaan di kubur sudah dibocorkan di buku Yasin itu. Pertanyaan berkisar, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiuka? Siapa nabimu? Ma kitabuka? Apa kitabmu? Man ihwanuka? Siapa saudaramu? Aina kiblatuka? Kemana kiblatmu? Nah, kalau kita rajin, selesai. Kalau kita rajin sholat, selesai. Bab ngapa? Man rabbuka? Jawabnya Allahu Rabbi. Karena kita rajin mengucap Allahu Akbar. Tidak ada tempat mengucapkan Allahu Akbar kecuali sedang sholat. Tiap gerak Allahu Akbar. Ke bawah Allahu Akbar. Sudah sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Tiap gerak Allahu Akbar. Cuba kalau tidak sholat, di mana mengucap Allahu Akbar? Di dua tempat. Litak bertegak nak duduk, litak duduk nak bertegak. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Diajak tahlilan tidak ndak. Itu. Kapan dia tahlil? Tunggunya sakit gigi. Tahlil dewe. Ngau sakit. Diajak tahlilan dan tahlil. Yang kedua, man nabiyuka? Siapa nabimu? Jawabnya sedang sholat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu. Selesai dua. Kalau tidak sholat, kebilo kita bersalawat. Itu. Yang ketiga, ma kita buka apa kitab? Al-Quran, kitab kita. Rajin tak kita baca ni? Kita kalau nak jujur, kalau dulu orang dusun baca Quran tu nunggu orang meninggal. Yang kedua, nunggu bulan puasa. Itu. Bulan puasa pun kadang-kadang kita malas tadarus. Kalau dia sholat, tidak sah sholatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Al-Quran. Setiap rakaat terjawab 3. Yang keempat, man ihwanuka? Siapa saudara-saudaramu? Kaum muslimin wal musliman. Kapan tu sedang sholat? Ngapo? Kita doakan tu tidak pandang bulu, tidak beda status. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya itu selamat. Oi, atas kamu segalanya. Allah kasih kamu rahmat. Kenal tidak kenal, kayo miskin, sehat sakit. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah menyelamatkan kamu. Allah kasih rahmat kepada kamu. Tua muda, besar kecil, milih aku dulu atau tidak, ku doakan galau. Nah itu. Nah ini. Tidak kita ngijaunya lagi kan. Selesai. Cuma kalau tidak sholat, tidak ada. Yang kelima, aina kiblatuka? Kemana kiblatmu? Ya Ka'bah kiblati. Kalau kita rajin sholat, aman tidak rajin sholat, jangankan di kubur. Di dunia ni, kita numpang sholat, numpang sembahyang. Boleh boleh. Kemana kiblatnya? Kalau ya. Nengok matahari dulu. Ya salam. Belum mati itu. Nah maka jawaban di dalam kubur itu semasa kita hidup di dunia. Jangan kita ngomong, aku ni masih muda Pak Ustaz. Tidak ada. Mati itu harus tua dulu. Caknya aku ni sehatnya Pak Ustaz. Tidak ada syarat mati itu harus sakit dulu. Itu. Jadi mati itu kalau ajal dah sampai. Nah konyolnya ajalnya kita tidak tahu. Kebilo dia sampai. Nah dalam kubur ini, sebanyak-banyak apapun amal yang kita bawa, tetap menyesal tulah. Ngapa menyesal? Ngapa tidak lebih banyak dari ini yang aku perbuat? Waktu banyak, sibuk posting status terus, ya Allah. Waktu masih banyak, asal ada orang nikah besok, malam ini song sampai subuh. Itu. Waktu masih banyak, asal ada orang pesta malam, tak terasa 5.000 sen ngebeduan itu. Anak minta duit, balik ngemak sama sini. Baru kita terus
Yang haji pun menyesal, ngapu aku cuman haji, ngapu tidak umroh katanya. Yang haji nak umrohnya, ya Allah, kan ada duit lebih tabungan, ngapu tidak aku sedekahkan. Yang sedekah, ya Allah, ilmu yang ada ni ngapu kita ngajari orang, jadi menyesal. Karena takut sesal itulah maka kita yang masih hidup ini berbagi kepada yang sudah meninggal. Lewat apa? Sedekah yasinan tahlil, sedekah makan. Boleh. Kece orang haram makan di rumah orang meninggal. Sejak kapan makan nasi ini haram? Nah ini. Cuma jangan berlebihan. Kalau nak ngasih orang makan, kita sedekahkan itu atas nama almarhum. Apa yang ada baik, jangan sampai terhutang. Nah yang kita ini, lain yang disuruh, lain yang dibuat. Itu yang dilarang, itu yang kita buat. Apa itu? Asak nuju hari mulai nyari tukang semen atau di mana orang jual nisan kuburan. Menyemen kuburan, mengkerami kuburan, hukumnya haram. Haram macam mana Pak? Haram. Haram cak itulah itu. Tidak boleh. Karena itu tanah pemakaman itu tanah umum. Kebilum belinya 1,5 meter tu. Ya kubur di depan rumah baik Pak Ustaz, hukumnya makruh kalau depan rumah dia. Jadi tidak disuruh kita nyemen kuburan tu. Karena ada gunanya. Nah sekarang itu di Padang Dedok ditata. Tinggi kuburan paling 4 jari. Gundukan tanahnya berbaris dia tu. Tidak cak kita. Keluarga itu situ. Ada nyumpuk sini kosong, situ kosong. Di Padang Dedok, siapa yang mati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bininya di situ, lakinya sini, kelak masalah. Kelak di bawah tu ketemu juga. Nah, itu. Jadi kita sehingga tanah itu efektif untuk itu. Nah yang kita ni tak itu sibuk nih. Asal 40 hari mulai nyetak buku Yasin, tebalnya sampai 2 jari, 3 jari. Apa gunanya? Sudah kita baca Yasinan tahlil, sekali itu kita kasih. Bapak, ibu-ibu, Yasin yang dibagikan boleh dibawa pulang, itu sedekah. Sampai kita rumah, taruh lagi. Ngapa? Lah 7 buah buku Yasin didapat di situ. Tidak ada orang baca lagi. Ngapa? Di HP ini banyak. Asal nak di download aja. Nggak ada kita kemana-mana bawa buku Yasin. Jadi tidak efektif lagi itu. Tapi kalau tahlilan dari maghrib sampai isya silahkan itu. Kami tidak makai sini Pak Ustaz, berhenti tidak makai. Nah tapi kalau yang makai jangan diusir apa gawe orang lah mati disedekahkan sampai tidak mati dulu menambuktikannya itu. Jadi ruwet urusan seperti itu. Itu yang bisa kita perbuat karena tidak butuh lagi BLT almarhum nih. Tidak usah lagi daftarkan PHK, BPJS dan sebagainya. Dia BKH, dia butuh tuh doa dari kita dan itu yang bisa itu. Dalilnya Pak Ustaz, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu minad dunya illa min salas. Mati anak Adam pukul semuanya ke dalam dunia kecuali 3 hal. Sedekatin jariyah, sedekahnya semasa hidup dulu. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Apa yang diajarnya kepada anak bininya. Walaupun katanya, jangan minum tangan kiri, tidak boleh. Itu. Ada orang ngasih, jangan minum tangan, tangan elok. Katanya. Itu ngajarlah namanya tuh. Ilmu lah itu tuh. Tidak boleh kalau orang ngasih ngambil tangan kiri, tangan kanan ya. Gitu. Dia minum bertegak, duduk, tidak boleh minum bertegak, duduk gitu dah. Hanya makan bertegak, gitu. Dia makan bersisa, kata gitu, jangan, habiskan itu. Akibat tidak ditegur itulah orang pesta sekarang membuang bember nasi itu. Ngapa? Tidak diajari maknya itu. Ngambil sepiring dia makan sesendok pandir model itu. Medan tidak makan ngapa diambil itu. Itu tidak boleh itu. Banyaknya yang buang nasi gara-gara pesta tidak boleh itu. Sombong kata Tuhan itu. Nah ini yang ketiga awalnya soleh ulah. Anak yang soleh yang mendoakan. Anak yang soleh itu bukan anak Pak Ridwan ni baik. Kita segalanya anak yang soleh berdoa lewat dipimpin imam. Itulah yang bisa kita sedekahkan. Nah itu di alam barzah. Yang keempat alam barzah ni, yang kelima yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu bangkit dari kubur.
nunggu datangnya kiamat. Nah, kebilo kiamat ni kita tidak tahu. Tapi kiamat-kiamat kecil lah terjadi. Cianjur baru sudah kiamat. Itu Turki puluhan ribu mati itu. Sekarang Natuna kalau tidak salah, yang longsor itu 15 yang meninggal itu. Ini kiamat kecil. Yang kiamat besar kelak kita tidak tahu. Kalau kita mempedomani dari hadis-hadis, nanti akan ada 2 trompet tentang itu. Trompet yang pertama, kalau itu berbunyi, seluruh yang mati, seluruh yang hidup mati galau. Telelet, telelelelelelet. Kalau macam itu bunyinya, kita kan tidak tahu. Yang hidup mati galau. Trompet yang kedua, hidup galau. Nah, hidup yang kedua ini kelak, wallahu a'lam bisawab. Muka kita belum tentu bawa muka seperti ini. Kenapa? Yauma izi yasdurun nasu astatan liurau a'malahum. Kamu bangkit dari kubur bawa muka ni sesuai amal masing-masing. Ada yang mukanya muka babi. Ngapa? Idak semayang. Kita bangun bawa muka manusia, dia kata kita Ida dengar jo selama. Oh, hai, kata kita. Lebaran ni tak juga ke sembahyang. Jadi apa gawe kau selama ni? Pantas kalau kau galak makan belulu. Asal puasa makanan kita makanan babi. Kolang kaling itu kan belulu. Ya sangat. Kita makan. Ada yang mukanya muka beruk, ngapo tamak. Itu. Ngambil hak orang, hak dia tidak boleh terganggu. Itu. Geser batas tanah, ngambil tanah, macam-macam bentuk. Ngeri gitu. Ada yang mukanya muka anjing, ngapa galak melolong, galak ngecek orang. Itu. Orang beli kulkas, dia kecek, nak diusung dari kulkas, masa diseret gitu. Orang beli mobil, dia sibuk, sejak bawa mobil ini, cacam aku kulu kilir. Normal itu. Yang tidak normalnya kulu aja dia. Tidak balik-balik dia. Kalau kulu kilir normal. Kita aja usil itu tuh. Ada usah. Orang galak ngecek, lah jijik pula aku nengok di mana berduduk, berfoto, di mana berduduk, bervideo. Ngapo? Kita ni kemampuan daya ingat ini terbatas. Begitu kita sudah nengok foto, ini di Kampung Bahari. Ada Bu Lurah dulu nih. Ada Bu Suti Santi, itu ketua ni. Itu. Ada videonya supaya ingat kita. Jadi kalau nak pilkada tinggal ngulang lagi nih. Oh, situ ujungnya. Itu masalah fotokan pula itu tuh. Ini usil nih orang itu. Orang rajin ke masjid, cak alimnya nak. Pergi pula ke masjid. Orang tidak ke masjid dikecil pula. Kalau dia itulah mati busuk di rumah dia. Salah galau. Ada orang yang perutnya sampai ke tanah. Ngapo? Isinya tuak arak tapi miring mensenes vodka. Gitu. Ada yang palanya di bawah, kakinya di atas. Loh, kita terbalik. Ngap? Jahat dengan orang tua dan mertua. Orang Kampung Bahari, mukanya laksana bulan purnama. Lah ngapo? Aku tahu orang sini yang sholat tulas mayang galau. Jadi orang yang sholat itu mukanya laksana bulan purnama. Tapi ada yang menyedihkan, mukanya ketutup dengan kertas bertampalan sini. Ya Allah, ditanya malaikat, ngapo malaikat? Rupanya tim sukses idak cahaya. Masya Allah. Hati-hati kita untuk demikian. Nah ini yang mulia. Itu siapa kita segalanya, dan itu dilihat ketika Rasul Isra Mi'raj. Maka perbaiki
hubungan kepada Allah, hablum minallah. Perbaiki hubungan kepada sesama manusia, hablum minannas. Dunia ini berputar, kadang kita di atas, kadang di bawah. Cuma kadang-kadang pas kita di bawah kempes banyak lamun. Nah, inilah ujian bagi kita, dinikmati itu. Kenapa? Allah senang kalau kita selalu panggil ya Allah, ya Allah, ya. Urusan hidupnya Masya Allah. Kadang-kadang aku galak nonton sinetron-sinetron singkat itu, film-film video singkat itu, kadang-kadang itu pasti diambil dari kisah nyata. Ada seseorang yang macet mobilnya, betino, tidak tahu diapakannya. Barang ini cepat, lewat ojek online itu. Kenapa bu? Nggak tahu, macet katanya. Ibu buka kapnya bu, coba saya cek. Dibuka kap, dicek, rupanya cuman kendor aja apa namanya, tutup apa businya. Itu hidup. Ibu tuh ngeluarkan duit 500.000 ini. Jangan bu, kata ojek online. Jangan. Saya ikhlas, walaupun ibu ikhlas, itu kan tidak rusak. Hanya longgar itu saja. Enggak saya ikhlas, enggak katanya. Tetap tidak dikasihnya. Makasih ya Pak ya. Dia jalan, singgah di warung yang jualan lotek. Yang jualan lotek itu lagi perut besar, hamil, tinggal nunggu lahiran be. Ibu nih tadi makan, yang punya mobil tuh makan di situ. Selesai dia makan, dia taruh duit 500.000 tadi di bawah piring lotek itu. Ibu tuh lagi lengah, dia keluar. Ibu tuh lagi jalan mobilnya, yang hamil tuh ngomong, Ibu, ya Allah, percuma saja cantik tapi makan tak bayar. Begitu diambilnya piring, aduh duit 500. Ya Allah, dia nangis. Dibereskannya jualan, masal masih ada. Dibawanya balik, senang dapat duit 500.000 tuh. Dia sampai rumah, suaminya sampai. Alhamdulillah ya, ada duit untuk lahiran itu. Duit dari mana? Tadi orang mau makan lotek bayarnya 500.000. Kok ibu ambil sebanyak itu? Saya nggak tahu, orangnya pergi tinggalkan duit. Ditengok, terbayang lanang, terupanya bini ojek online ini tadi. Itu. Begitu Allah memutarkan kalau itu memang rezeki kita. Nggak usah kita khawatir. Tugas kita beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama. Kalau tidak giliran kita, mungkin giliran anak kita. Kalau tidak giliran anak kita, mungkin cucu kita. Tidak gulung itu piut kita. Tidak juga, memang bukan giliran kita, ya sudah. Tidak mungkin orang selamanya menderita. Sebab di rumah derita ada tawa bahagia, di rumah mewah ada tangis derita. Hidup ini bukan masalah fasilitas yang kita punya, tapi masalah bagaimana komunikasi dan cara kita. Maaf, saya sering cerita di dusun. Daging ruso itu belum tentu kita ketemu setahun sekali. Itu belum tentu. Nah begitu beli ada tegan daging ruso Pak, iyo berapa? 200 sekilo. Kita beli nah. Baliklah jam 9 malam. Kita ngomong, Bu, direndang. Kita ngecek direndang, tidak mikir macam mana orang rumah merendang itu. Kelapunya nak banyak, nak digonseng. Habis gonceng nak giling, bumbu nak lengkap, maka dia lemak. Dimasakinya sambil kesal tu. Selesai masak, nah makan nak pajuan kamu ni. Terkecek pajuan, urung kita makan. Itu tuh untuk binatang, padahal daging rukso. Akhirnya kita tidur dengan kesal. Orang rumah kesal, kita kesal. Apa kurangnya daging rusuh? Cara penyajiannya tidak pas. Saat kita balik, perut lapar. Buka tudung, tinggal kerak lagi. Ya Allah Bu, habis nasi. Biasanya bapak balik sudah makan di luar. Wah, tidak sempat tadi Bu. Ya Allah. Jadi cuma kerak ni lah habis kan kamu. Masak mie Bu untuk kuahnya ni tu. Enggak bapak makan kerak. Enggak, biarlah masak mie. Kerak dikuahi mie itu. Makan. Berkeringat kawan. Tu. Kipas ibu berkipas ni nah.
Baca deh ibu sambil nyanyi. Pacar kata bininya. Suaminya makan kerak, kuah mie. Bininya ngipas sambil bernyanyi. Rembulan bersinar lagi. Habis kerak nih. Apa masalahnya? Cara penyajiannya, bukan masalah menunya. Makanan enak disajikan dengan enak, tambah enak. Kita suami ini kadang-kadang muji istri itu malas nian. Itu tuh. Ketika malam pengantin baru, kalau kentut itu merdu deh. Ai ayang wangi bangunnya. Malam pertama, tunggu anak 3, kentut bini, keluar kau. Basing beda dia. Nah coba kita puji bini kita, Masya Allah. Apa bumbunya nih? Bumbu apa? Katakan, enak makanan ibu nih. Bapak nih. Enak gitu. Inilah hidup. Nanti setelah selesai bangkit, kumpul alam ke-6 padang mahsyar. Oh iya Allah, saya baca di sejarah, ngitung harta Nabi Sulaiman tuh 500 tahun. Itu harta Nabi Sulaiman seorang. Kebayang tak 500 tahun tuh berapa lama? Dari Nabi Adam sampai sekarang. Alangkah lamanya kita di situ kelak. Makanya wajar dia ngomong kan, tenggelam dengan keringat kita sendiri itu. Kondisi kita waktu itu panas, matahari sejengkal dari pala. Lama itu. Tidak ada kita hijau. Di belakang kita Baila Safira, di depan Agnes Monica, di samping ada Amanda Manopo. Lajulah gitu. Kita nafsi mikirkan diri kita tuh lah gitu. Baru yang ketujuh kelak, surga dan neraka. Dikecek sulit masuk neraka tu, betul. Dikecek gampang, bisa jadi. Buktinya ada, maaf ngomong, pelacur yang baru tobat ngasih minum anjing. Itulah amalnya, ngasih minum anjing. Anjing tu hidup, dia mati. Allah ampuni dosanya. Ngapa? Urusannya masalah ikhlas. Ada orang nak berangkat haji, lah siap berangkat, bininya ni hamil, ngidam, tercium gulai tetangga, mintakan dikit ya, seleronian, ketoknya rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf bu, itu minta gulanya dikit, orang rumah ngidam. Haram untuk kau tuh gula itu. Ya ngapo bu? Aku nila seminggu cari upahan tidak dapat, cari kerja dek. Nak ngasih makan anak nih. Tadi sambil balik dari pasar, aku nengok ada bangkai kambing. Aku ambil lah bangkai itu untuk sekedar pengganjal perut anakku. Bagi kami itu tidak haram, tidak ada makanan katanya. Bagi kamu haram. Bu, katanya kan, buang gula itu, aku balik. Diambilnya duit untuk berangkat haji itu. Ini duit untuk berangkat haji. Ganti gula itu. Tidak jadinya haji. Nah dalam kepulangan ini kisah nyata nih. Dalam kepulangan itu Abdullah Mubarak dengar malaikat dialog. Berapa yang mabrur haji tahun ini? Cuman satu. Siapa? Al-Muwaffaq, nama yang lanang tadi. Di mana? Di situ. Ditanya Muwaffaq ni oleh Abdullah Mubarak ni, di mana Muwaffaq? Di situ. Carinya dusun itu. Muwaffaq, selamat sana kau haji mabrur. Lah tidak jadi aku berangkat katanya kan. Tidak jadi. Tapi Allah menyatakan kau haji mabrur. Tidak berangkat haji, itu ketulusan. Nah jadi kita tidak susah kita menganalisis macam mana Allah ini. Yang terpenting kata Allah tu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah tidak suruh kita beribadah kecuali dasarnya ikhlas. Cuman kalau nak nunggu ikhlas, itulah masjid kita tidak ada isinya. Itu. Nunggu kesadaran. Makanya mak kita dalam kota ni ada juga yang ngebang di dusun seminggu sekali.
Buka jam 10 hari Jumaat, tutup jam 2. Buka lagi Jumaat depan. Tidak ada solat berjamaah, ada nunggu orang meninggal. Itu. Begitu orang meninggal, sedusun sembahyang situ. Habis orang meninggal, nunggu meninggal lagi baru sembahyang. Nah gitu. Nah, kita kadang-kadang jarak 100 meter dari masjid, ada yang cuma 50 meter, ada yang cuma 10 meter, tidak tergerak, ada yang rusak dari komponen hati kita. Mari kita perbaiki. Padahal apa susahnya kita sembahyang ke masjid itu? Ngapa disuruh sembahyang ke masjid? Supaya aman. Kita sembahyang di rumah boleh, kata Rasul boleh, sembahyang sunat. Sembahyang wajib kita di masjid. Di rumah tuh banyak gangguan. Allahu Akbar. HP berbunyi. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang menawan, janda memang menggoda. Abang pilih yang mana? Perawan atau abang pilih yang mana? Selagi belum diangkat, itulah bunyi itu. Abang pilih yang Kita tidak khusyuk, hati kita siapa nelpon maghrib, ya Allah, kata kita. Tidak kan khusyuk kita tuh. Itu makanya ada tulisan matikan HP atau silentkan kalau di masjid itu tuh. Kita matikan HP di rumah, kita ngomong dengan anak-anak itu. Jangan ngidupkan TV yo, Bapak Nasmayang. Yo kata itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kata tamu. Lah siapa maghrib. Assalamualaikum, mana orangnya nih? Itu rencana sabihis berubah jadi kuliah. Itu kita keluar, tamunya lah pergi. Itu kapan itu? Kalau di masjid orang baru sampai, tidak ada assalamualaikum, langsung masuk dia tuh. Aman itu. Sekali kita sembahyang tidak khusyuk, selesai. Itu. Tapi di masjid, kalau kita seorang tidak khusyuk, jamaah yang lain khusyuk, Allah tetap golong kita termasuk orang-orang yang khusyuk. Karena kita penilaiannya secara berjamaah. Itu enaknya. Nah, maka manfaatkan masjid kita. Ini kadang-kadang kita sedih, banyak lagi kipas angin daripada jamaah. Itu. Apalagi masjid yang pinggir-pinggir kota. Azan subuh itu, ngeri kita. Hasalatu khairum minanau. Cuba diintipnya azan tu tidak tegak model ini tu. Hayalah salat. Yang muda tidak galak. Kasihan Allah. Ayolah. Paling tidak ya kita mensupport. Mereknya baik, Risma ini Risma. Mana ada remaja Islam masjid ke masjid? Tidak ada itu tuh. Jumatan beda nampak anak bujang, apalagi maghrib, isya, subuh, luhur, asar, masjid. Ibu-ibu pun demikian. Jangan biarkan para suami ini masuk neraka. Sebab surga bagi istri itu di telapak kaki suami. Surga bagi kita tuh di telapak kaki ibu. Jadi kalau ada suami mijak bininya, itunya nak menampakkan surga. Wah, kata orang KDRT. Maka hati-hati kita. Bapak Ibu yang saya hormati, 72 tahun itu cukup lama. Kita wallahu a'lam bisawab dapat 9 tahun, yang bonusnya dah 10 tahun. Kalau umur Nabi kita tidak tahu. Maka sebelum Allah panggil kita, ayo sama-sama 15 hari kita ni puasa. Aduh baik tu. Orang yang puasa tahan, semayang tidak tahan. Nyuk puasa tapi tidak semayang, tidak baca, kita milih-milih aku puasa baik, tidak bisa. Solat tetap lakukan, puasa jalankan. Ada yang lebih lucu lagi, terawih 8 rakaat tahan, subuh 2 rakaat tidak tahan. Kan lucu tuh. Terawih itu sunat, subuh tuh wajib itu. Dan puasa ini mesti jaga kondisi, jaga hati. Bukan tidak boleh tidak makan dan minum. Jangan kita mandang orang dari pikiran kita. Ada cewek berjilbab cantik di pasar Sumberjaya misalnya, astagfirullah, masya Allah, ya Allah, astagfirullah. Pas ada es tegut, kempul, kata kita. Tadi istighfar, astagfirullah, puasa tidak. Bondong nih, kata.
Kalau lagi main, macam mana nak puasa? Biar kita baik berpikir. Kita ni kadang-kadang langsung menilai orang buruk. Walaupun ibu tu juga salah kan minum di tempat umum. Tapi kalau dia tak puasa, silakan aja itu. Ada haji duduk di travel mobil, belilit kain selempang di sini. Kopiah haji, tangan kanan kopi, tangan kiri merokok. Nah, jam 7 kita lari pagi nengok. Nah, kata Pak Haji, Haji kelambet. Kita tidak tahu kalau dia tuh baru sampai dari Jambi atau dari Palembang atau dari Lampung nunggu jemputan anaknya. Kita ngomong bolehnya tidak puasa karena pamangkana minkum maridan au al safar. Dia sakit atau safar boleh. Kita baik kalau menilai haji kelambit dan sebagainya. Kalau tidak puasa kan bukan dosa kita. Kita tidak usah merusak pahala puasa kita. Yang puasa bukan cuma tidak makan tidak minum, tapi bagaimana kita mengendalikan diri kita. Jangan nambah-nambah. Yang tidak boleh itu makan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja makan halal boleh. Yang tidak boleh itu minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja pas sampai gong, tidak puasa. La ilaha illallah kata kita kan. Tidak sengaja tidak apa-apa. Hari hujan dari pagi itu ting kata bini itu. Hubungan sama istri tidak sengaja, tidak apa-apa. Ini misalnya tuh. Tapi tergalau lagi kan. Maksud saya jangan nambah-nambah. Sudah ditetapkan oleh Allah, kita tidak sengaja minum. Cemas mikirkan sehari itu cak mana puasa aku cak mana sengaja dah tidak. Lama tidak sudah. Tidak pecah puasa gitu. Nah itu, jadi jangan kita tambah-tambahkan dengan aturan-aturan kita. Cukup, haus jangan minum, tapi boleh mandi. Mandi kita sepuasnya, berendam dan sebagainya. Mana tidak berhenti haus, mana tidak semua hausnya. Nyemit mandi, tidak ada larangan untuk mandi, silakan itu. Jadi boleh. Suami balik dari kantor, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, buka baju. Allah, ya kata gitu. Mana cerita, haus nian, ya Allah. 5 menit hilang. Kemana gaya ini tadi? Pas kita buka kamar ada dalam bak. Tidak apa-apa. Kuras baik bak tu lagi. Jadi maksud saya jangan sempitnya kita ni puasa. Ini tidak boleh, tidak boleh. Itu. Yang dilarang kita tahankan. Tapi kalau yang tidak terlarang silakan untuk kita puasa. Itu.